Salam mulia, bahagia, sejahtera. Sahabat Samira, kembali lagi di program kesayangan Anda, Inspirasi Umrohku. Bangunkan suksesmu menuju ke Baitullah. Dan seperti biasa, pembicara yang akan menginspirasi sahabat semua, hari ini sudah ada Mbak Novi. Ya, tentunya kita akan bongkar, seperti biasa, kita akan dengarkan tips dan trik dan juga inspirasi dan juga rahasia dari Mbak Novi bagaimana bisa mendapatkan banyak jamaah di setiap bulannya. Ya lumayan, gajinya tadi 15 juta setiap bulan dan itu pun minimal ya. Kita nggak tahu maksimalnya, mungkin sudah pernah sampai 100 juta, mungkin sudah sampai 1 M. Ya, kita dengarkan saja rahasia dari Mbak Novi ya. Bagaimana rahasianya atau tips dan triknya beliau bisa mendapatkan banyak jamaah di setiap bulannya dan juga bisa mendapatkan tim di beberapa kota di Indonesia. Boleh Mbak Novi diceritakan kepada kita semua. Oke, Ustadz. Baik, seluruh mitra-mitra tanah air dari Sabang sampai Merauke, ya. Mungkin ini tips yang sederhana dari saya, ya. Ketika saya mensiarkan Baitullah, tips dari saya yang pertama adalah teruslah bergerak, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita putus asa, jangan pernah takut untuk memulai. Jadi ketika kita ingin sukses, maka kita harus melakukan. Jangan hanya menanyakan. Jadi kita jangan bertanya terus kepada mungkin guru kita, gimana caranya, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Jadi ketika kita dapat ilmunya, dapat infonya, lakukanlah, jangan takut, gitu loh. Lakukan, mulai jangan dari tanyakan. Jangan selalu menanyakan. Jadi lakukanlah yang bisa lakukan. Jangan hanya menanyakan terus, gitu loh. Kalau sudah dapat infonya, kan, gitu Ustaz. Nah, yang saya terapkan pada mitra-mitra saya, kalau mereka sudah saya kasih info di grup, ternyata mereka masih tanya japri kepada saya bilang gini, nggak baca grup ya, saya gitu. Jadi lakukan apa yang sudah kita sampaikan. Jadi terus jangan takut untuk memulai. Bahkan saya mulai dari hal-hal yang mungkin dibilang kecil ya Ustadz. Ketika saya mungkin kalau nggak puasa gini, pas mungkin saya dengan suami di jalan makan di luar, pokoknya ketemu dengan yang orang Muslim. Kalau perempuan mungkin ciri-cirinya pakai hijab. Gitu. Ketemu dengan Muslim, bagi saya mereka itu penjual gorengan sekalipun, saya langsung berusaha interaktif dengan yang membuat mereka nyaman dulu. Ibu rumahnya di mana? Itu Bu di sana, misalkan jual gorengan gini. Terus Ibu dari jam berapa? Gini. Sambil makan itu saya sambil tanya kepada mereka, berusaha mendekati mereka. Kemudian tanya Ibu, kemudian agak tua saya panggil Umi rumahnya di mana? Meskipun dia pembeli sama pembeli ya gini. Saya nggak tahu mereka umroh atau belum, cuman saya menyampaikan hal yang mereka nyaman. Saya tanya, Umi sudah berapa kali ke Baitullah? Bukan bilang, Umi udah umroh belum? Atau haji belum? Enggak. Saya menanyakan, Umi sudah berapa kali ke Baitullah? Di situ mereka malah diketuk. Jadi saya menempatkan diri saya sebagai mereka. Kalau saya jadi mereka, kalau seperti itu saya senang gitu. Jadi seperti itu. Yang awal tips pertama. Kemudian tips yang kedua, Ustadz, saya dengan tim saya selalu berusaha kita mengadakan home meeting. Kalau memang view tidak dimungkinkan diadakan seminggu sekali, kita mengadakan home meeting atau minimal presentasi di setiap acara-acara seperti boleh di pengajian, dasar wisma dan sebagainya. Itu kita 1 minggu itu minimal Ustadz. Kalaupun memang kondisi mereka, karena mitra saya kebanyakan kerja, ya ada yang guru, perawat, jarang ibu rumah tangga murni, jarang sekali. Jadi memang agak kesulitan menemukan waktu mereka seperti itu Ustadz. Jadi seringlah home meeting, presentasi. Kemudian dari home meeting presentasi tersebut selalu saya catat daftar-daftar yang harus saya kunjungi kemudian gitu Ustadz. Jadi setelah di home meeting saya bisa lihat orang-orang yang kira-kira responnya tinggi, itu saya langsung catat, saya berusaha langsung kunjungi beliau sampai beliau closing. Gitu. Kita berusaha. Jadi niat saya membantu, bukan closing untuk saya, tapi niat membantu mereka, Ustadz. Kemudian yang selanjutnya, karena ini kita dengan kerjasama dengan tim ya, bekerja dengan orang lain juga, dengan teman-teman mitra, kita berusaha transparan, terbuka dengan ada info apapun dari pusat tentang market plan, ujroh yang mereka dapatkan, mekanismenya bagaimana, itu harus sampai mitra nggak tahu. Jadi mereka nggak tahu
dapat ujroh kapan sih, kemudian mekanismenya untuk gini gimana, kita harus terbuka, info yang disampaikan dari pusat kita langsung teruskan kepada mitra-mitra kita. Dan yang kelima, untuk menjaga mitra-mitra, saya sering dengan mitra-mitra itu rutin seminggu sekali kita seminggu sekali, maaf, 1 bulan sekali Ustadz, kita mengadakan acara Anjang Sana. Oke, Anjang Sana ke rumah mitra-mitra, jadi biar tahu keluarganya. Ya, dan kita tidak memberatkan mereka terkait konsumsi, jadi kita memberikan infak. Jadi di acara Anjang Sana itu kita ada infak bisa 15.000, yang 10.000 untuk makannya kita, siap gitu. Jadi kita bisa kunjungan mitra-mitra sakit dengan uang yang ada, itu uang kas tersebut. Dan itu nggak memberatkan mitra, bahkan kadang mereka ngasih lebih gitu kan. Kadang bawa anak-anaknya berapa dibayar semua sama dia, orang 4, 60 gitu. Luar biasa. Jadi itu yang membuat sering kumpul lah Ustadz. Kadang meskipun nggak ada acaranya sana, kita ngajak mereka ngopi bareng, yang rumahnya dekat sama mereka. Ayo kumpul di sini, saya di sini, kumpul di sini yuk. Ya ini yang saya perhatikan dari Uzi, sehingga saya berusaha menerapkan di sini juga. Oke. Baik sahabat, itu tadi tips dari Mbak Novi ya. Ternyata rahasianya Mbak Novi adalah melakukan kelima tips ini. Boleh kita review kembali Mbak Novi ya, poinnya tadi ada 5. Yang pertama adalah teruslah bergerak, lakukan ya, dan jangan hanya mendengarkan. Jadi yang kedua adalah bergerak ya, jangan hanya mempertanyakan tapi terus bergerak. Yang kedua? Yang kedua adalah sering kita melaksanakan home meeting, seminar-seminar ataupun presentasi seperti itu. Oke, dilakukan. Jadi, ya, home meeting, presentasi, ya CU, SEBI itu dilakukan. Yang ketiga? Yang ketiga adalah silaturahim kembali atau mencatat nama-nama yang sudah hadir di acara-acara kita atau yang sudah kita silaturahimin, kemudian kita ke rumah beliau atau silaturahim kembali kepada beliau. Jadi mencatat apa yang sudah daftar-daftar yang ulangi lagi seperti itu. Baik, berarti yang ketiga adalah di follow up ya, di follow up lagi yang tadi sudah didapatkan dari hasil home meeting ataupun dari acara CU atau SEBI. Nah, yang keempat? Yang keempat, terbuka kepada mitra-mitra. Info apapun ya? Jangan transparansi. Yang kemudian yang kelima, seringlah berkumpul dengan mitra-mitra. Jadi seperti Anjang Sana, bareng, ngumpul-ngumpul hal-hal kecil yang kita bisa lakukan. Oke, baik. Itu tadi 5 tips dari Mbak Novi ya, seperti 5 pasti. Jadi 5 hal yang harus dilakukan ya oleh sahabat-sahabat Samira sekalian. Dan di acara Inspirasi Umrohku ini memang kita selalu membongkar, selalu menanyakan tips dan trik dari para narasumber kita, orang-orang yang sudah sukses menjadi seorang pesyiar Baitullah. Jadi sahabat Samira sekalian bisa mulai melihat, melakukan, ya sekali lagi jangan hanya menonton saja program kita, tapi sahabat sekalian juga mulai mempraktekkan. Siapa tahu dari tips dan trik yang mereka sampaikan ada salah satunya yang cocok, ada yang pas, ada yang nyaman bagi Bapak Ibu, bagi sahabat Samira untuk bisa menggunakan cara tersebut menjadi cara syiar Bapak dan Ibu atau sahabat Samira sekalian. Baik, sahabat Samira, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Inspirasi Umrohku.